Gadis berusia 8 tahun ini menyebabkan keributan di meja makan. Mengambil makanan dari piring orang lain dan memakannya. Ayah gadis kecil itu duduk di samping, tak berdaya dan tak bisa berkata-kata. Ketika dia berjalan di depan lelaki tua ini, dia segera ditahan oleh tangannya. Gadis ini sangat marah. Berjuang dengan orang tua itu. Setelah itu, gadis kecil itu disiram seember air dingin oleh lelaki tua itu. Namun, setelah menyaksikan adegan ini, ibu gadis kecil itu tersenyum bahagia. Michelle terlahir tuli dan buta. Gadis Michelle berusia 8 tahun, pemarah dan sulit diatur seperti binatang. Anggota keluarga serta pengunjung harus menyerah padanya. Orang tua ini, bernama Debra, adalah seorang guru dari tembok buta yang diundang oleh ibunya. Sang ayah tidak tahan dengan temperamen panas gadis kecil ini. Jadi ingin memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Tapi ibunya keberatan, meninggalkan Debra untuk mengajar putrinya. Cara mengajar Debra sangat istimewa. Ketika Michelle menyentuh kacamatanya, dia melepas kacamatanya dan memakaikannya padanya. Meskipun Michelle tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakannya. Ketika dia melihat bel tergantung dari Michelle, Debra sangat marah, menarik bel ke bawah. Dia menyalahkan ayah. Putrimu adalah manusia, bukan binatang. Dia menendang semua orang keluar dari dapur, hanya menyisakan Michelle dan Debra di meja makan. Dia tahu tidak ada yang mengajari anak ini cara makan nasi. Harus bertekad untuk mengubahnya. Pertama, dia meminta ibunya untuk menyisihkan kamar kosong. Dia ingin Michelle memulai dari nol. Debra meminta ibu untuk membawa Michelle ke kamar kosong itu. Kunci pintu kamar. Michelle merasa takut terus-menerus mengetuk pintu. Debra memberinya kue untuk dimakan. Tapi dia harus patuh mendengarkan baru bisa makan. Debra terus menulis di lengan Michelle. Gadis itu menolak untuk mendengarkan, menggigit tangannya. Debra menyeret Michelle ke air mancur. Dia ingin anak ini mengatasi ketakutannya air. Tanpa diduga, sementara Debra tidak memperhatikan, Michelle lolos dari genggamannya. Segera kabur. Debra dengan lembut mengambil duri kaktus untuknya. Michelle perlahan meraih tangannya, secara bertahap menerimanya. Gadis kecil mulai mengerti. Duri nusuk ke tangan akan sakit. Minum air putih untuk menghilangkan dahaga. Burung-burung dapat terbang. Dan banyak hal biasa lainnya. Tapi dia masih tidak bisa membedakan antara sendok dan serbet. Keras kepala dan penentangan Michelle terhadap ajarannya berasal dari ayahnya. Debra tertekan, dia mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk pergi. Ketika turun tangga, lihatlah Michelle. Marah lagi, melempar makanan ke pelayan. Dia tidak tahan, dia bergegas menuruni tangga. Dengan kasar melemparkan gadis itu ke air mancur. Setelah itu, Debra sangat terkejut. Ketika Michelle mengucapkan satu kata pertama, Debra gelisah, tidak berhenti memegang tangannya dengan erat. Seret gadis itu ke taman untuk merasakan tanaman. Dia sangat bersemangat sehingga dia ingin segera mengajarinya segalanya. Ini adalah kata tunggal pertama yang diucapkan Michelle setelah 8 tahun sejak kelahirannya. Orang tuanya datang berlari setelah mendengar berita itu. Michelle mengulurkan tangan dan menyentuh wajah ibunya. Panggilan ini sang ibu telah menunggu selama 8 tahun. Sang ibu sangat emosional, merasa bahwa anaknya masih memiliki harapan. Michelle gemetar selangkah demi selangkah di depan Debra. Begitu saja, Debra memutuskan mengajar Michelle. Waktu berlalu, Michelle telah mencapai usia kuliah. Debra berkat koneksinya, membantu Michelle mendapatkan wawancara dengan universitas. Ketika pewawancara mengajukan pertanyaan, Debra yang duduk di bawah lebih gugup daripada Michelle. Michelle menamparkan wajahnya dengan percaya diri, merespons dengan lancar. Pewawancara bertanya, di sisi negara mana Amerika berada? Tapi untuk orang buta seperti Michelle, dunianya hitam semua. Namun, dia masih mengembalikan spesies itu dengan cerdas. Bumi itu bulat, jadi Amerika bisa berada di sisi manapun. Ketika ditanya apa arti ilmu baginya, pengetahuan adalah segalanya. Jiwa, pikiran, adalah keberanian, cahaya, suara. Ilmu adalah guruku. Jawaban Michelle sangat mengesankan. Dia secara khusus direkrut ke universitas. Michelle senang bisa kembali ke rumah, berbagi kebahagiaan ini dengan keluarganya. Ayah Michelle juga berseru. Apakah ini gadis pemarah atau rewel di masa lalu? Michelle mengangkat tangannya ke arah Debra meminta hadiah. Tapi dia memberinya tongkat. Michelle menolak untuk menerima. Debra dengan sabar mengajarinya cara menggunakan tongkat.
Namun, tidak dapat dihindari bahwa akan ada saat-saat ketika dia akan tersandung. Semester baru saja dimulai, di kelas Michelle sangat aktif dalam berbicara. Tujuan kedua guru dan murid adalah baju bujangan. Belajar dengan Michelle tidak masalah. Masalahnya ujian kelulusan graduation. Dia hanya bisa mengetik 10 kata dalam 1 menit. Tidak bisa menyelesaikan tes dengan cepat. Meskipun tahu jawabannya, tetapi tidak bisa menuliskannya. Jadi harus mengulang ujian berkali-kali. Pada saat ini, kepala sekolah menghubungi Debratch. Michelle gagal dalam ujian kelulusannya selama 2 tahun berturut-turut. Karena kecepatan mengetiknya terlalu lambat. Karena dia masih belum bisa meningkatkan kecepatan mengetiknya, Michelle melampiaskan amarahnya pada mesin tik. Setelah curhat, Debratch mendekat dan berkata dia ingin menghadiahi Michelle dengan es krim. Karena dia mengatasi dirinya sendiri. Di masa lalu, terlepas dari usahanya, dia hanya bisa mengetik 10 kata dalam 1 menit. Tapi kali ini, dia mengetik 62 kata dalam 1 menit. Namun, Michelle menunggu selamanya dan masih tidak melihat Debratch kembali. Dia dengan tidak sabar berlari untuk menemukan. Setelah dibawa pulang. Melihat Debratch pulang dari kapan. Ternyata Debratch menderita Alzheimer. Menyebabkan kehilangan memori. Setelah bergabung dengan Michelle di pernikahan saudara perempuannya, Debratch tiba-tiba menghilang. Sejak hari Debratch pergi, Michelle berdoa untuknya setiap hari. 12 tahun kemudian, Debratch dengan rambut putih bersantai di tepi air mancur. Jadi, Debratch takut penyakitnya akan mempengaruhi orang lain, jadi dia memilih untuk pergi. Sekarang dia tidak ingat siapapun. Juga lupa cara bicara. Michelle memutuskan akan mengajari Debratch seperti dia. Mengajarinya tahun itu. Suatu hari, Michelle pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi gurunya. Dia memegang buket bunga mekar penuh. Ketika Michelle merasakan rantai di kepala tempat tidur, dia dengan panik menarik rantai itu. Bagaimana mereka bisa mengikat guru tercinta dia seperti binatang? Kemudian, Michelle mengambil rantai dingin dan berjalan keluar dari rumah sakit. Dia bukan binatang. Guru dia juga bukan. Akhirnya Michelle lulus. Dia dipilih untuk mewakili siswa untuk berbicara. Ibu berdiri untuk menerjemahkan untuknya. Hitam tidak hanya mewakili kegelapan dan kematian. Itu juga warna pencapaian. Juga warna pengetahuan. Dibandingkan dengan rata-rata orang, Michelle membutuhkan waktu 2 kali lebih lama untuk belajar. Dan akhirnya dia mendapatkannya. Ayahnya dengan bangga memberitahu orang di sebelahnya. Itu putriku. Michelle berkata. Tuhan mengirim seorang pesulap untuknya. Buat dunia gelapnya menjadi spesial. Pada akhirnya, Michelle mengatakan nama pesulap ini. Seluruh aula bertepuk tangan. Michelle tidak bisa menunggu lebih lama lagi, bergegas ke rumah sakit. Debratch melihat Michelle memakai baju bujangan, tiba-tiba teringat. Dia menyentuh bajunya. Menetes air di matanya. Baik guru dan siswa menangis karena emosi. Debratch meraih tangan Michelle dan berjalan menuju jendela. Buka jendela. Air hujan jatuh di tangan 2 orang. Debratch mengingat suara pertama yang dibuat Michelle. Saya tidak tahu genre apa film ini. Tapi bagiku itu seperti peluru gas air mata, membuat air mata mengalir tanpa henti. Video hari ini berakhir di sini. Terima kasih semuanya telah menonton. Sampai jumpa.